Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik juga. Sebuah pertanyaan dari saudara kita Saifullah. Ustadz Amir Hamzah yang terhormat, apakah benar Ibnu Battuta itu cucu dari Sultan Iskandar Dzulkarnain yang ada dalam Al-Quran? Wassalam. Wassalam ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang tahunnya. Ibnu Battuta berkunjung ke Pasai. Dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, beliau berkunjung ke Pasai di zaman Sultan Malikut Tahir, cucu dari Malikut Saleh. Jadi tahun 1280 ya, tahun 1280 ya. Sedangkan Iskandar Dzulkarnain yang namanya disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, beliau hidup sezaman dengan Nabi Musa 3000 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Iskandar Dzulkarnain yang berusia yang sudah meninggal 3000 tahun, kemudian ada cucu kandungnya yang bernama Ibnu Battuta? Itu terserah kepada pemirsa untuk menghitung-hitungnya. Karena umat Nabi Muhammad tidak seorang pun punya usia yang 3000 tahun ya. Tidak ada. Para nabi saja tidak ada usianya 3000 tahun. Nabi Adam 950 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Ya. Kok Ibnu Battuta bisa berusia 3000 tahun lebih? Ini ternyata palsu, Israeliat. Tidak perlu kita percaya dongeng-dongeng seperti ini. Apalagi kita lihat bangsa. Kalau Iskandar Dzulkarnain adalah orang Macedonia. Macedonia itu Yunani. Sekarang di Yunani, Eropa. Sedangkan Ibnu Battuta adalah orang Arab Maroko. Orang Arab. Maka hati-hati dengan cerita-cerita dongeng bagi mereka yang tidak tahu sejarah. Jangan percaya. Apalagi lebih panjang lagi cerita-cerita dongeng itu. Maka berhati-hati ya. Tidak ada manfaat bagi agama kita kalau kita dengar cerita-cerita dongeng. Walaupun dongeng-dongeng itu disampaikan oleh orang terkenal, jangan percaya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, silakan lagi SMS, kita akan menjawab semuanya ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah cerita-cerita Israeliat, termasuk Israeliat. Dongeng-dongeng itu adalah bagian dari cerita Israeliat yang merugikan generasi muda, yang merugikan Islam sendiri karena tidak masuk akal, bertentangan dengan Al-Quran. Coba kita kembali kepada dalil. Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isi di antara keduanya. Itu urusan Allah. Kok di dalam dongeng itu dikatakan Ibnu Battuta menciptakan telawah inang dan telawah agak? Geglong rincong ya, lahir. Itu dongeng. Jangan percaya. Karena waja'alna ya, waja'alna jibala autada. Kami kata Allah yang menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Allah yang ciptakan gunung. Manusia tidak bisa menciptakan gunung. Karena gunung itu akarnya luar biasa ke dalam bumi itu. Ada dalam ilmu pengetahuan itu sampai 7 kali. Kalau gunung Selawah itu katakanlah
ada 5 kilometer ke atas, artinya 25 kilometer ke dalam bumi. Itu yang disebut autada, pasak. Apakah manusia bisa? Tidak bisa menciptakan gunung. Nah, ini penting kita tahu karena berebaknya cerita-cerita Israeliat di YouTube selama ini. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, tidak ada yang marah mudah-mudahan. Kalau tidak sependapat dengan saya, kita boleh duduk, kita diskusi, kita nampakkan kitab-kitab yang kita miliki. Nanti siapa yang benar, ada ulama yang menilainya, ada ahli-ahli yang menilainya. Kalaupun saya membantah itu, karena saya jurusan sejarah, ya. Saya alumni sejarah Islam, saya sarjana teladan Fakultas Hadap IAIN Naraniri, saya dosen di situ bidang sejarah, maka saya harus membantah yang tidak benar itu. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Cerita Israeliat itu memang merugikan kita orang-orang Islam. Ya. Tidak usah percaya. Ada hal yang lebih gawat lagi, dan cukup banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Padahal tidak benar seperti itu. Misalnya, ada anak Nabi Adam yang bernama Ud. Si Ud ini raksasa dia. Jadi kalau dia tingginya itu bisa memegang matahari. Kalau dia pergi ke laut yang paling dalam saja, laut India misalnya yang paling dalam, itu sampai di lututnya saja. Jadi apakah benar cerita ini? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Nabi Adam tidak punya anaknya yang bernama Ud itu. Tidak ada Nabi Adam yang anaknya bernama Ud. Kok ceritanya ada? Itulah cerita Israeliat, ya. Sehingga mencemarkan nama Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa selalu melahirkan kembar. Satu perempuan, satu laki-laki, satu perempuan, satu laki-laki. Dan jumlah anak Nabi Adam itu 24 orang. Karena sekali melahirkan 2 orang, dan Siti Hawa itu melahirkan 12 kali hamil, ya. Dan tidak ada yang bernama Ud. Kenapa ada cerita? Itulah cerita Yahudi, cerita Israeliat, bahwa anak Nabi Adam yang raksasa itu sangat tinggi, bisa memegang matahari. Nggak bisa kita tinggal pegang matahari, hangus kita. Matahari itu sangat panas. Dan letaknya bukan di langit pertama. Matahari itu letaknya sangat jauh. Jadi baik pati, ya, cerita Israeliat itu merugikan kita sendiri. Dalam Islam semuanya rasional. Ada cerita-cerita dalam Islam yang memang tidak bisa kita ukur dengan ilmu. Itu adalah mukjizat para nabi. Kalau mukjizat itu wajib kita percaya, ya, karena itu dari Allah. Misalnya Nabi membelah bulan, itu wajib kita percaya karena yang cerita itu Rasulullah. Rasulullah membelah bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga punya mukjizat lain. Beliau bisa memanggil pohon kurma, karena disuruh oleh Yahudi. Wahai Muhammad, kalau engkau betul-betul seorang Rasul, coba panggil pohon kurma itu ke sini. Lalu Rasulullah memanggil, wahai pohon kurma, datanglah ke sini. Aku Nabiullah. Pohon kurma itu datang, datang berdiri di depan Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi itu masuk Islam akhirnya. Dilihat mukjizat. Mukjizat itu memang tidak bisa diukur dengan ilmu. Itu sesuatu yang terjadi. Misalnya Isra Mi'raj Rasulullah. Itu wajib kita imani. Karena diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah menempuh langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha, ya. Dan sekejap saja sudah kembali ke bumi. Jangan diotentik dengan hadis-hadis, dengan cerita-cerita. Itu mukjizat.
Nabi Musa membelah batu keluar air, sampai sekarang masih ada. Jadi 12 mata air itu masih ada. Itu mujizat. Ya, ya. Pemirsa JTV, saya mohon maaf kepada semuanya, ya, kepada orang-orang Aceh, kepada siapa saja. Kalau yang tidak sependapat dengan kami membuka diri untuk menerima dialog. Ya. Yang kami sajikan ini sesuatu yang benar, sesuatu yang demi Islam yang baik itu. Jangan kita dengar cerita-cerita dongeng dari orang-orang yang tidak punya ilmu bidang itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.